Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nala Aska Hayatun Najah dengan NIM 40224029 dari program studi PGSD 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Rahasia Komunikasi yang Efektif, karya Oh Suya. Jadi simak videonya selanjutnya ya. Jadi buku Bicara Itu Ada Seninya merupakan buku pengembangan diri atau self improvement yang membahas tentang cara berkomunikasi secara efektif. Nah, saya memilih buku ini karena kemampuan komunikasi merupakan salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa PGSD yang nantinya akan menjadi guru, saya merasa buku ini sangat relevan karena guru itu harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada siswa, orang tua, dan rekan kerjanya. Jadi, secara umum, buku ini menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Nah, tetapi keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Penulis ini juga menjelaskan bahwa cara seseorang berbicara itu dapat mempengaruhi kesan pertama. Hubungan dengan orang lain, bahkan peluang untuk meraih kesuksesan. Nah, dalam buku ini juga membahas tentang pentingnya rasa percaya diri saat berbicara. Nah, banyak orang merasa gugup atau takut karena harus berbicara di depan orang lain. Tetapi penulis ini juga menjelaskan banyak hal tersebut dapat diatasi dengan latihan berbicara. Nah, selain itu penulis ini juga menekankan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya tentang berbicara, tapi juga tentang kemampuan mendengarkan. Nah, di buku ini juga membahas tentang penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara yang dapat membantu seseorang menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai storytelling atau kemampuan bercerita yang dapat membuat pesan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh pendengar. Jadi pelajaran yang saya dapat setelah membaca buku ini yaitu saya memahami bahwa komunikasi yang baik itu tidak hanya bergantung pada apa yang kita katakan, nah tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, saya di sini juga dari buku ini juga saya belajar bahwa menjadi pendengar yang baik itu sama pentingnya dengan pembicara yang baik. Nah, jadi di buku ini juga mengajarkan bahwa rasa gugup saat berbicara itu hal yang wajar. Nah, itu juga dapat diatasi dengan melakukan latihan berbicara dan terus menerus. Nah, itu bisa jadi kita lebih percaya diri lagi gitu. Nah, di sini juga dalam buku ini juga saya belajar bahwa pemilihan kata, bahasa tubuh, dan intonasi suara juga dapat mempengaruhi bagaimana orang lain menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, jadi saya lebih sadar bahwa melalui buku ini saya lebih sadar bahwa kemampuan komunikasi itu perlu terus dilatih atau terus dikembangkan karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan, terutama sebagai calon seorang guru. Alasan memilih buku ini karena menurut saya buku ini itu sangat menarik karena penggunaan bahasanya itu sangat mudah dipahami dan bahasanya itu tidak terlalu berat. Jadi
ini dapat langsung kita pahami kayak gitu loh. Dan juga penulis itu memberikan banyak contoh yang dekat dengan kehidupan sehari, yang dimana itu kita sebagai pembaca itu jadi lebih mudah memahami isi bukunya karena langsung ada contohnya gitu. Jadi selain ini juga isi bukunya itu sangat relevan karena komunikasi itu hal yang selalu kita lakukan setiap hari kan. Nah, tips dan pelajaran yang diberikan dalam buku ini juga dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga pembaca itu tidak hanya mendapatkan teori saja, nah tetapi juga manfaat yang bisa dipraktikkan secara langsung karena di buku ini juga ada contohnya ya. Jadi kita tidak hanya mendapatkan teori saja, kita juga bisa langsung mempraktekannya seperti itu. Di buku ini juga sangat relevan bagi kita sebagai calon guru SD karena kemampuan komunikasi itu merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, dalam proses pembelajaran itu guru kan harus mampu menjelaskan materi dengan jelas. Nah, agar mudah dipahami oleh siswanya. Jadi di dalam buku ini tuh membantu kita untuk memiliki kemampuan komunikasi yang lebih bagus gitu ya. Nah, selain itu juga guru juga perlu menjadi pendengar yang baik agar dapat memahami kebutuhan dan kesulitan yang dialami siswa. Nah, di sini di buku ini juga ada membahas tentang konsep storytelling. Nah, konsep storytelling yang dibahas dalam buku ini itu juga dapat diterapkan dalam pembelajaran karena itu membantu kita membuat suasana belajar itu menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan tidak mudah bosan bagi siswanya. Nah, selanjutnya melalui buku ini juga saya memahami bahwa kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu guru membangun hubungan yang positif dengan siswa serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif lagi. Sebagai penutup, saya merekomendasikan buku Bicara Itu Ada Seninya karena di buku ini memberikan banyak sekali wawasan dan pelajaran tentang pentingnya komunikasi yang efektif. Nah, buku ini juga cocok dibaca cocok dibaca untuk mahasiswa ataupun calon guru dan siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sekian review video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga berminat untuk membaca buku ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.